Oke, halo semua. Kali ini saya akan coba sharing mengenai quick tips menggunakan Leaks untuk penelitian ilmiah. Nah, Leaks ini kita gunakan tidak hanya di penelitian ilmiah, tapi bisa juga digunakan dalam penulisan jurnal. Nah, seperti apa sih Leaks? Mungkin banyak dari kalian yang belum mengetahui aplikasi Leaks tersebut. Ya, kita coba kita sharing, kemudian nanti kita akan langsung hands on dengan Leaks-nya. Oke. Nah, outline-nya adalah kita akan coba menjelaskan dahulu. Nah, outline-nya kita akan coba jelaskan terlebih dahulu ya. Sebenarnya apa sih word processor dan dokumen processor? Kemudian apa hubungannya dengan Leaks? Kemudian bagaimana kita mencoba untuk mendownload dan instalasi Leaks, serta nanti kita akan coba hands on. Kemudian kita juga dapat menggunakan template yang ditulis template untuk penelitian yang ditulis dengan Leaks. Oke. Nah, mungkin nanti pada saat hands on kita akan coba melakukan ini. Kita akan coba view PDF, kemudian ada bab dan subbab yang sering kali kita temukan pada penelitian atau penulisan. Kemudian bagaimana membuat daftar isi, daftar gambar, kemudian daftar tabel, kemudian ada list, enumerate, item size, description, dan label. Selanjutnya ada bagaimana kita menginsert gambar, tabel, kemudian cross reference, serta dokumen setting. Nah, oke, kita mulai dulu dengan istilah word processor ya. Jadi kerap kali mulai dahulu dengan istilah word processor ya. Jadi memang mungkin di antara kita lebih banyak menggunakan perangkat lunak pengolahan kata atau biasa dikatakan dengan word processor. Nah, itu bisa contohnya adalah bisa kita temukan di Microsoft Word, LibreOffice, atau Google Docs. Jadi memang pendekatannya adalah pengolahan kata. Nah, di mana di sini pengolahan kata, aplikasi pengolahan kata atau word processor ini itu mengusung konsep what you see is what you get. Jadi pengguna atau kita sendiri akan memperoleh hasil output atau luaran yang tampilannya akan sama persis seperti yang kita lihat di layar monitor ya. Jadi ya, what you see is what you get. Jadi kita ketik, kita langsung lihat, ya itulah hasilnya nantinya. Nah, sementara itu ada lagi yang dinamakan ada dokumen prosesor. Jadi dokumen prosesor ini merupakan perangkat lunak yang benar-benar merupakan aplikasi untuk pengolahan dokumen. Jadi bukan lagi pengolahan kata. Nah, biasanya aplikasi yang digunakan kalau dulu kita mengenal LaTeX, kemudian kalau sekarang lebih banyak menggunakan Leaks. Nah, memang Leaks ini juga berbasis LaTeX. Baik. Nah, untuk dokumen prosesor atau Leaks ini menggunakan konsep what you see is what you mean, di mana pada editor Leaks ini itu mendorong pengguna untuk menulis berdasarkan struktur dari dokumen, bukan lagi penampilan dokumen. Jadi segala sesuatu tentang penampilan dokumen itu sudah disetting atau sudah dibuat templatenya. Pada editor Leaks ini pengguna itu akan lebih berkonsentrasi pada penulisan ketimbang pada detail penataan layout. Contohnya seperti misalkan mengatur rata tengah, kemudian mengatur paragraf, mengatur daftar isi, dan lain-lain. Pada Leaks itu tidak dilakukan seperti pada editor kata, pengolahan kata atau word processor. Nah, selanjutnya juga pada editor Leaks itu aplikasi Leaks itu akan menghasilkan output yang lebih konsisten atau yang konsisten. Nah, bagaimana cara menginstal Leaks? Anda dapat mendownloadnya pada alamat link ini ya, leaks.org, atau pada alamat link ini yaitu leaks.org kemudian /download ya. Atau kita bisa lakukan, kita coba bisa lihat leaks.org kemudian /download. Nah, ini merupakan situs resmi dari aplikasi Leaks ya.
Jadi pada web ini kalian dapat mendownload aplikasi Leaks ya. Kita coba telusuri, saya besarkan. Nah, pada menu download ini kita akan temukan beberapa Leaks installer atau aplikasi Leaks yang bisa kita gunakan. Nah, tentunya ini tergantung pada sistem operasi yang kalian gunakan. Jadi kalau kalian menggunakan Windows, berarti kalian dapat mendownloadnya di sini, atau Mac OS atau di Linux binary ya. Nah, bagaimana cara menginstalnya? Silahkan dicoba sendiri dan kalian bisa cari tutorial bagaimana menginstal Leaks. Tapi sebagai catatan, sebelum menginstal Leaks, kalian perlu membaca ini ya, sebuah catatan untuk pengguna Windows ya, karena saya juga menggunakan Windows. Bagi kalian yang menggunakan Windows, kalian perlu untuk menginstal suatu package ya, istilahnya package, dimana di sini disebutnya text distribution. Nah, cara menginstalnya kita dapat kunjungi page ini. Nah, di sini adalah TextLive ya. Nah, seperti yang pada paragraf ini, for Windows user ya. Jadi dulunya itu ada dua, ada MikTeX sama TextLive. Nah, jadi mulai dari tahun 2018 banyak MikTeX ini banyak bugnya sehingga beralih ke TextLive. Jadi TextLive ini harus diinstal untuk pengguna Windows. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih senang mendownloadnya itu di link ini ya. Kita akan coba kunjungi ya di link ini. Nah, di sini pada link ini kita dapat mendownload beberapa sumber atau beberapa source untuk TextLive-nya ya, atau package TextLive-nya. Nah, kalau kalian yang memiliki koneksi internet yang cukup kencang dan stabil tanpa putus-putus, kalian dapat menginstalnya, pilih yang pertama ini, yaitu installing TextLive over the internet. Nah, kalau kalian misalkan lagi ke kampus ya, kebetulan misalkan koneksinya cepat, kalian bisa download juga versi ISO ya. Memang di sini untuk yang versi ISO itu size-nya adalah 4 GB. Jadi kalau saya pribadi, saya lebih senang mendownload versi 4 GB ini karena package-nya itu semuanya sudah include dan sudah full ya. Jadi kita tidak perlu menginstal package lainnya ya. Nah, bagaimana cara installnya? Itu tugas kalian lagi, silakan dicari ya untuk menginstalnya. Silakan cari di internet bagaimana tutorialnya. Selanjutnya, dalam suatu penulisan dengan menggunakan Leaks itu biasanya kita sudah disediakan suatu template. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan template skripsi atau template tesis yang diberikan di salah satu universitas swasta, yaitu di Universitas Gunadarma. Nah, template ini kalian dapat download di alamatnya di sini, silakan di copy. Nah, di sini kalian akan temukan juga template tesis, kemudian ada buku untuk Leaks ya, untuk Leaks skripsi atau Leaks pemula. Kalian juga dapat baca di sana untuk menambah atau mengoptimalkan skill kalian di aplikasi Leaks ini. Baik, nah sekarang kita akan coba buka aplikasi Leaks ya yang ada pada komputer kita. Dengan catatan itu sudah diinstal pada komputer kalian. Nah, kebetulan di sini saya sudah membuka aplikasinya ya. Aplikasi Leaks ya. Nanti ketika kita pertama kali membuka tampilannya, sebentar saya coba close dulu deh ya. Kita buka dari awal Leaks. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Kalau kita ingin membuat satu file baru, silakan klik di menu file, kemudian new. Nah, ini adalah tampilannya. Pasti kalian akan merasakan suatu perbedaan ya. Yang biasanya kita menggunakan word processor ya, baik itu Google Docs ataupun Microsoft Word. Pada Leaks ini kita
tidak melihat suatu. Kalau di word processor kan ada layoutnya ya, ada kertasnya misalkan A4. Nah kalau di Lex kita nggak akan melihat itu. Ingat tadi konsepnya adalah what you see is what you mean, atau ini merupakan dokumen prosesor ya. Nah kita buka catatan kita di slide ya. Kita akan coba demokan. Yang pertama adalah view PDF. Kita tulis, bisa ketik misalkan percobaan pertama. Untuk view PDF kalian bisa klik yang ada gambar mata ini ya. Jika berhasil itu artinya semua package, semua instalasi kebutuhan satu file untuk menjalankan listnya artinya sudah berhasil. Tapi jika ada error berarti kalian menginstalnya masih kurang tepat ya. Karena ini sudah berhasil, kita kembali lagi ke listnya. Ini adalah percobaan pertama. Nah sebelum kita masuk, kita coba lihat dahulu ada beberapa menu yang ada di Lex ya. Kalian juga bisa sembari untuk melihat ya, atau mencoba untuk melihatnya. Misalkan ini file, ini seperti layaknya biasa ya, menu file, kemudian ada edit, undo, paste, kemudian find and replace ya, insert. Nah di insert ini ada beragam macam fungsi dan menu yang bisa dilakukan oleh Lex. Nah contohnya misalkan insert untuk formula matematika. Nah jadi kalau di word processor mungkin ini akan sangat sulit dilakukan ya, bisa dilakukan tapi mungkin agak lebih ribet caranya. Tetapi di Lex itu emang udah dirancang untuk penelitian, penulisan atau dokumen prosesor, jadi ini dimudahkan. Ada special karakter sama seperti di word processor juga ada. Formatting, superscript, subscript, lowercase ya. Nah ini adalah salah satu keunggulannya juga, ini table of content ya. Jadi kalau di word processor mungkin kita agak kesulitan ya membuat table of content, kita harus atur layoutnya. Tapi kalau di Lex itu tidak perlu karena sudah langsung otomatis ya. Jadi ada float, kemudian note untuk kita tandain apakah paragraf tersebut termasuk note atau tidak. Kita juga dapat memberikan komentar ya, tetapi itu tidak akan dicetak di outputnya. Selanjutnya ada citation, ada custom insert, file, box, citation, cross reference, label, caption. Nah ini sangat tools yang sangat kita gunakan dalam proses penulisan dari penelitian kita, baik itu tesis, skripsi ataupun penelitian akhir. Kemudian ada navigate, kemudian dokumen. Nah ini juga nanti akan kita gunakan untuk dokumen setting kalau kita menggunakan template ya. Ada tools, kemudian help. Selanjutnya kita akan coba untuk menulis, mencontohkan dahulu. Misalkan ya kita misalkan kita pertama adalah dalam penelitian itu adalah bab ya. Jadi bab itu part, misalkan ini bab 1, kita coba misalkan bab 1 biasanya kan pendahuluan ya. Nah di dalam bab 1 biasanya kan ada subbab ya. Nah 1 misalkan latar belakang masalah misalkan. Nah kemudian kita tulis latar belakang masalahnya apa. Nah untuk lebih cepat kita coba cari satu berita saja atau kita copy paste. Contohnya apa, misalkan ini, misalkan ya kita ini aja, kita copy aja, misalkan ini sip ya, latar belakang masalah. Nah kemudian kita enter, kita coba lihat dahulu. Nah begini tampilan dari output dari Lex-nya. Jadi kalau kita menulis, kita kalau di word processor kita harus ngatur dulu ya, ini rata kiri atau kanannya berapa, kemudian ini mau gimana nih efeknya, kemudian spasi atas bawah. Kalau kita
copy paste dari tempat lain pasti akan berubah fontnya. Nah, kalau di Leaks atau dokumen processor itu tidak terjadi karena kita diarahkan untuk fokus kepada penulisan kita. Oke, bab 1 subbab sudah. Kalian juga bisa tambah baca misalkan sub bab ya, 1.1 itu atau biasanya subsection ya. Misalkan batasan masalah misalkan ya. Oke, selanjutnya daftar isi. Ya, kita lihat bagaimana Leaks membuat daftar isi. Ya, tapi sebelum itu saya coba tambahin dahulu landasan teori misalkan ya. Teori, kemudian tambahkan lagi sectionnya 2.2 adalah sejarah komputer misalkan. Bagaimana membuat daftar isi? Kita coba klik insert, kemudian list atau garis miring TOC atau table of content. Kita coba lihat, itu sudah langsung ada ya, tanpa kita mengetik bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, dan itu sudah langsung rapi ya kan. Mudah banget ya. Jadi kita sebagai pengguna memang dipaksa untuk fokus di penulisan saja gitu, bukan dipaksa, jadi dimudahkan ya, kita sebagai pengguna dimudahkan agar kita lebih fokus ke penulisan ya. Jadi tanpa memikirkan layout yang banyak sekali setting-settingnya. Itu untuk table of content. Kemudian kalau kita ingin masukin misalkan figur itu adalah daftar gambar, kemudian masukin daftar tabel ya, list of table. Oke, ini cuma klik seperti aja udah langsung jadi ya. Jadi mudah banget ya untuk menggunakan Leaks atau menggunakan Leaks sebagai perangkat lunak untuk penelitian atau penulisan kita. Oke, kita lihat lagi. Kemudian bagaimana cara list ya, menambahkan list. Nah, dalam satu penulisan itu pasti selalu ada penggunaan list ya. Contoh misalkan urutan misalkan ini ya, misalkan sejarah komputer misalkan, jangan sejarah komputer deh, misalkan algoritma ke kampus ya. Nah, misalkan pertama adalah bangun tidur, mandi, sarapan, berangkat naik motor ya. Nah, bagaimana cara membuat list ya, atau dalam word processor itu istilahnya adalah bullet dan numbering ya. Kita lihat di sini ada dokumen, kita tinggal item size, itu artinya berbentuk item ya, atau bullet ya kalau di word processor. Kalau misalkan numbering itu enumerate ya kan. Nah, kalau kita enter, misalkan ada subnya, kita bisa masukin di sini algoritma ke kampus menggunakan motor misalkan. Nah, dia akan terus list. Bagaimana kembali ke list yang pertama? Kita bisa arahin ini, kita klik icon ini, decrease depth. Nah, dia akan membentuk listnya lagi otomatis. Ini adalah list kedua, kemudian enter. Kalau mau masuk ke kanan bisa langsung di ini atau sini. Oke. Begitu juga untuk enumerate atau numbering ya, kalian bisa lakukan itu dengan mudah. Selanjutnya insert gambar. Nah, ini sangat penting ya. Bagaimana cara menginsert gambar di Leaks ya? Kalian harus ingat, harus perhatikan ini. Cara menginsert gambar di Leaks adalah, yang pertama yang dilakukan adalah kalian tinggal klik gambar di bawah ini ya, gambar segitiga 5
lingkaran dan persegi ya, atau istilahnya insert figure float. Ya, kita klik. Nah, di sini langsung ada kalau di penulisan itu kan gambar 1, gambar 2. Nah, ini kita diminta untuk menuliskan dulu judulnya apa, gambar apa, misalkan gambar pesawat misalkan ya. Apakah sudah selesai? Kalau saya itu belum selesai, karena pada saat insert gambar kita juga menginsert label. Nah, apa fungsinya label? Supaya ketika di dalam paragraf nanti kita ingin menjelaskan gambarnya, itu kita dalam link kita bisa langsung reference terhadap gambar tersebut ya. Nanti saya akan coba contohkan. Misalkan di sini insert gambar 1, kita udah tahu itu adalah gambar pesawat. Kemudian kita insert juga label ya. Nah, di sini bisa langsung menggunakan nama ini, atau kalian bisa langsung ganti. Kalau saya nggak mau pusing, biasanya udah langsung otomatis sudah saya okein, dia akan membentuk satu label di sini. Nah, kita arahkan kursor kita di atasnya, baru kita insert image ya, atau insert grafik. Nah, kita bisa silakan pilih gambar mana yang akan diinsert, misalkan gambar ini. Nah, dalam pengaturan box ini kita juga bisa mengatur gambarnya ukurannya seberapa, misalkan scale grafik, misalkan ini 100%, kita rubah menjadi 50%, atau kita mau custom set width-nya berapa, height-nya berapa. Kemudian origin dia mau posisinya di mana, center misalkan, biasanya kita taruh di center, lalu oke. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian coba kita view PDF-nya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, bagaimana cara kita untuk menjadikannya ke tengah? Kita klik paragraph setting. Nah, dia akan ke tengah. Nah, dalam menginsert gambar perlu juga melakukan satu lagi aksi, yaitu kita figurnya kita klik setting, kemudian kita klik yang here definitely. Mungkin kalau di link saya pakai bahasa Inggris, kalau di bahasa Indonesia-nya apa ya, tetap di sini kalau nggak salah ya, tapi sebaiknya gunakan bahasa Inggris saja ya. Jadi kalian klik here definitely. Fungsi itu untuk apa? Untuk membuat float itu memang berada di nomor 1 ini, atau di subbab 1 ya, dia akan berada di sini ya. Nah, ini adalah floatnya. Kemudian apa fungsinya label tadi ya, kita lihat. Misalkan ini adalah gambar 1, kita ingin menjelaskan di sini ya. Contohnya misalkan kata-katanya seperti yang terlihat pada gambar. Nah, pada gambar itu kan gini besar ya, gambar. Nah, di sini kita nggak perlu pusing untuk ngecek lagi ini gambar keberapa ya, gambar nomor berapa. Cukup kita insert, kemudian cross reference. Nah, kalau kita sudah menambahkan label, kita dengan mudah atau bisa langsung pilih ya gambar figure yang sesuai dengan gambarnya. Kemudian kita klik OK. Kita lihat kembali outputnya. Kata-katanya, nah, seperti yang terlihat pada gambar 1. Nah, dia otomatis akan memanggil gambar tadi ya. Nah, itu untuk memasukkan gambar. Oke. Nah, selanjutnya setelah gambar kita insert tabel ya. Tabel sebenarnya hampir sama prosesnya. Kita insert juga table floatnya dulu, supaya apa? Supaya kita dapat menambahkan nama tabelnya, kemudian dapat menambahkan label untuk referensinya. Jadi contohnya misalkan tabel perbandingan. Nah, ingat setelah itu kita bisa masukkan label. Kita oke aja, baru di sini kita masukkan insert tabel 5 row 5 kolom. Oke. Nah, kalau kita klik di sini, muncul nanti ada menu yang muncul di bawah mengenai pengaturan tabelnya.
Contohnya misalkan kita bisa langsung ketik di sini nomor, nama, alamat, kemudian nomor telepon, kemudian paraf ya. Oke, sama seperti di gambar, kita klik here definitely. Nah, ini bisa kita bikin juga center. Oke. Nah, coba kita view. Nah, ini adalah tabel. Nah, kita lihat karena kita tadi sudah memasukkan daftar isi atau daftar gambar. Ketika kita memasukkan gambar, itu akan langsung otomatis terindeks di daftar gambar, kemudian daftar tabel. Jadi benar-benar nanti saat membuat daftar tabel dan daftar gambar itu kita nggak perlu pusing, apapun yang kita tulis dan langsung otomatis tiba-tiba ada gitu. Jadi kita nggak perlu cross check lagi ini halaman berapa ya. Bayangin kalau misalkan penelitian kita atau tesis kita atau disertasi kita itu jumlahnya misalkan 500 halaman, terus kita harus ngecek ini figur berapa dimasukin daftar isi, ya itu sangat lama sekali. Jadi lebih baik menggunakan aplikasi atau software dokumen processing. Nah, oke. Selanjutnya cara memasukkan cross reference. Oke, saya rasa cross reference tadi sudah kita coba ya dengan memasukkan label, kemudian kita panggil ya insert reference ya, cross reference tadi itu adalah figure atau tabel. Nah, sebenarnya saat akan memasukkan misalkan rumus matematika ataupun sesuatu yang menjadikan suatu referensi itu kita menggunakan cross reference ya, atau kalian bisa masukkan dulu label kemudian kalian panggil di cross reference. Oke. Nah, itu tadi sebagai contoh. Sekarang kita coba lihat ya bagaimana kita menggunakan template. Ya, di sini saya sudah download tadi di link yang templatenya Gunadarma. Kita lihat di sini saat kalian akan membuka template itu kira-kira seperti ini tampilannya. Yang baris yang ini, yang pokoknya yang selain fontnya warna hitam itu tidak perlu diedit atau jangan kalian edit dahulu ya, karena ini kalau dalam program itu seperti coding gitu ya. Jadi kalau misalkan terhapus ke delete satu itu nanti bisa membuat compile-nya error ya. Jadi kita lihat dulu aja ini, jadi kita bisa edit tulisannya yang hitam ya. Nah, kita coba cek dulu apakah template ini bekerja ya. Sorry, ini sudah saya. Nah, ini kira-kira outputnya seperti ini template tersebut. Ini khusus untuk teman-teman dari Gunadarma ya. Nah, daftar isi, daftar tabel, kemudian pendahuluan dan lain-lain. Nah, kalian bisa gunakan ini untuk penelitian, tesis ataupun skripsi. Nah, kita lihat di templatenya itu memang sudah disetting bahwa ini adalah bab ya, bab 1. Kalau tadi kan masih part 1. Nah, ini memang sudah disetting untuk penelitian atau penulisan di Gunadarma. Nah, di sini juga ada daftar pusaka. Tapi mungkin untuk pembahasan mengenai daftar pusaka nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Kalian juga bisa lihat-lihat menu yang ada di sini, ada paragraph setting bisa dilihat di sini. Kemudian text style juga bisa dilihat di sini. Saya rasa untuk sharing session kali ini cukup dahulu. Kalian bisa coba di rumah ya bagaimana menggunakan linksnya, banyak-banyak berarti karena di beberapa universitas ataupun ketika kita submit jurnal banyak institusi itu yang mewajibkan menggunakan links ya, karena itu membuat kalian bekerja atau menulis menjadi lebih mudah dibandingkan dengan word processor ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk tutorialnya. Kalau misalkan kalian masih ragu ataupun masih belum memahaminya, kalian bisa
tanyakan di komentar ya, kalian bisa tulis di komentar bagian mana yang belum kalian pahami, nanti akan saya coba untuk menjawab dan memberikan solusi untuk kalian semua. Penelitian kalian, semoga tesis kalian, semoga skripsi ataupun disertasinya menjadi cepat selesai ya dengan adanya tools ini. Nah, tetapi memang baik itu penelitian, tugas akhir ataupun tesis skripsi itu akan lebih cepat selesai kalau dikerjakan ya. Mau segampang apapun toolsnya, kalau tidak dikerjakan pasti tidak akan selesai. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Nanti kita akan membahas leaks yang lebih advance-nya. Terima kasih semua, salam kacamata dosen. Bye.